Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Rombel PJKRB. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai renang gaya kupu-kupu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Yoga Bagus Yonahar dengan NIM 610141999. Yang kedua ada Muhammad Ali Mahmud dengan NIM 61014191100. Yang ketiga ada Tegar Widodo dengan NIM 61014191101. Yang keempat ada Ilham Jaya Kusuma dengan NIM 61014191103. Yang kelima ada Irena Zahra Widiasari dengan NIM 61014191104. Yang keenam ada Iqbal Wahyu Azhari dengan NIM 61014191105. Yang ketujuh ada Agassi Trikusuma dengan NIM 61014191106. Yang kedelapan ada Ferdian Fahrizal Fahmi dengan NIM 6101419. Yang kesembilan ada Nur Ahmad dengan NIM 610191110. Yang terakhir ada Nanang Setiawan dengan NIM 61014191111. Gaya kupu-kupu banyak serupa dengan gaya crawl dalam hal kelompok-kelompok otot dan mekanika yang digunakan, sehingga banyak perenang gaya crawl dapat renang gaya kupu-kupu dengan hanya sedikit waktu latihan dalam gaya kupu-kupu. Hal yang sebaliknya juga betul. Banyak perenang gaya kupu-kupu yang top dapat berlatih ke crawl dan melakukan dengan baik tanpa banyak kesulitan. Berikutnya, teknik renang gaya kupu-kupu atau butterfly. Posisi badan pada gaya kupu-kupu ada lebih banyak gerakan pada ke atas dan ke bawah daripada gaya renang yang lain. Gerakan ini bukanlah suatu gerakan yang dipaksa, tetapi hasil dari 3 faktor utama. Yang pertama, gerakan menjejakkan kaki ke bawah memaksa pinggul ke atas. Yang kedua, inertia dari proses recovery lengan cenderung menarik kepala dan bahu ke bawah. Yang ketiga, bagian pertama dari tarikan cenderung membuat kepala dan bahu naik ke atas. Perenang-perenang gaya kupu-kupu yang menggunakan gaya ini dengan baik berkata bahwa mereka merasakan suatu gerakan mengalir dari tubuh mereka dan suatu naik turun yang lambat tapi ritmis dalam posisi badan. Pengamatan yang teliti dari film atau serangkaian gambar-gambar dari perenang-perenang gaya kupu-kupu yang baik menunjukkan bahwa mereka melakukan timing pada gerakan kaki, tarikan dan pengangkatan kepala untuk bernapas sedemikian hingga secara relatif badan tetap horizontal. Selanjutnya gerakan kaki. Gerakan kaki ini adalah tercepat dari keempat gaya kompetitif apabila dilakukan dalam latihan kaki dengan papan renang. Gerakan kaki itu sukar untuk beberapa perenang dan membutuhkan fleksibilitas mata kaki yang baik atau plantar flexion. Gerakan kaki ke bawah. Yang pertama, gerakan yang terjadi segera setelah lengan masuk air. Biasanya lebih besar dan lebih kuat dari gerakan kaki yang kedua. Gerakan kaki pertama untuk mendorong perenang maju dan berfungsi untuk mengangkat pinggulnya serta membuat tubuhnya dalam posisi horizontal yang hampir strapline betul ketika tarikan lengan dilakukan. Gerakan kaki kedua terjadi selama bagian terakhir dari tarikan lengan. Gerakan ini hampir selamanya lebih kecil dari gerakan kaki pertama dan berfungsinya ialah untuk membatalkan efek turunnya pinggul dari bagian terakhir tarikan terhadap posisi badan. Beberapa perenang tidak menggunakan gerakan kaki kedua dan akibatnya pinggul terdesak ke bawah oleh bagian akhir dari tarikan. Bahkan juga beberapa perenang yang baik menghilangkan gerakan kaki yang kedua ini apabila mereka lelah atau gerakan kedua ini demikian kecil dan lemahnya sehingga hampir tak terlihat, sehingga sangat merugikan. Apabila seorang perenang dengan tarikan yang sangat kuat melakukan sprint dan menggunakan finish yang kuat pada tarikannya, kedua gerakan kaki persaiklan akan hampir sama kuatnya. Selanjutnya, bagian penting dari gerakan kaki itu ialah pada pukulan ke bawah sehingga kecepatan kaki ke bawah lebih dari 2 kali kecepatan kaki ke atas. Selanjutnya, banyak perenang melakukan tekanan pada pinggul ketika melakukan gerakan dolphin, terutama selama fase ke bawah. Tekukan pada pinggul ini jangan dipaksakan, tetapi apabila terjadi dengan wajar, hanya diperbolehkan
sampai batas yang tidak membuat gerakan kaki itu menjadi tidak sah. Besarnya tekukan pada panggul akan tergantung pada femur atau tulang pada kaki bagian atas pada sendi panggul. Selanjutnya yaitu rangkaian gerakan kaki. Tungkai-tungkai ada pada dasar dari tendangan bawahnya dengan tumit pada hampir kedalaman 2 kaki. Tungkai-tungkai dibawa ke atas dengan tanpa tekanan pada lutut. Gerakan khusus ini disenangi dan terlihat pada semua gerakan kaki yang baik. Pukulan ke atas dari kaki ini tidak menimbulkan dorongan ke depan. Tungkai-tungkai yang terentang terus ke atas, pengangkatan tungkai-tungkai ini mengakibatkan turunnya pinggul. Tungkai bagian atas mulai turun ketika ujung kaki mulai ke atas. Gerakan kombinasi ini dapat dilakukan karena tekukan pada lutut. Kecepatan gerakan ke bawah dari kaki bagian atas ditambah, tetapi gerakan tekukan lutut yang makin bertambah mengangkat ujung-ujung kaki lebih dekat ke permukaan air. Pinggul ada pada titik terbawah di dalam air. Ketika tekukan lutut mencapai 90 derajat, ujung-ujung kaki yang sekarang ada pada puncak pukulan ke atas mulai menekan bagian bawah dalam persiapan untuk memulai pukulan ke bawah. Fase dorongan dari gerakan ekor ikan mulai ketika ujung-ujung kaki ditendangkan ke bawah dengan suatu renatangan penuh atau plantar flexion dari mata kaki. Pada saat ini jelaslah mengapa diperlukan keletukan mata kaki yang baik. Tendangan kaki bawah berlangsung terus tanpa suatu perubahan yang nyata pada posisi kaki bagian atas. Gerakan ke bawah dari kaki ini menyebabkan terangkatnya pinggul mendekati permukaan air. Ketika lutut terlentang, ujung kaki terus ke bawah dan kaki bagian atas mulai naik. Tendangan ke atas ujung kaki telah selesai ketika lutut terentang sepenuhnya. Kaki bagian atas mulai ke atas dan beberapa dari momentum ke atas ini sekarang dipindahkan ke kaki bagian bawah. Siklus dari rangkaian gerakan kaki ini telah selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu tarikan lengan. Semua perenang kupu-kupu kelas dunia menggunakan tarikan tangan sebagai berikut, yaitu dengan pola lengan digambarkan secara berbeda-beda sebagai suatu lubang kunci, gelas pasir atau tarikan 8 double, angka 8. Recovery lengan. Persiapan untuk recovery lengan dilakukan sebelum tarikan dengan lengan selesai. Ada saling melengkapi dari kedua fase ini, karena lengan-lengan bagian atas siku-siku telah mulai kembali recover. Ketika tangan-tangan masih menemukan dorongannya ke belakang, tangan meneruskan tidak langsung mendorong ke belakang, tetapi mengayun keluar dari suatu gerakan mundur. Selanjutnya itu recovery. Recovery dimulai dengan siku menekuk, dan ketika tangan-tangan meninggalkan air, lengan-lengan mulai mengayun ke depan dalam suatu parabola yang mengayun ke depan menjadi terentang sepenuhnya, terutama disebabkan karena sentrifugal yang ditimbulkan oleh gerakan sirkuler kedua lengan itu. Transisi dari recovery ke tarikan. Gerakannya lengannya, momentum ke bawah dari lengan dipindahkan ke badan dan perenang lebih jauh masuk di bawah air pada seharusnya. Selanjutnya, transisi dan recovery ke tarikan. Suatu kesalahan umum yang banyak dilakukan oleh para perenang terjadi sebelum lengan masuk ke air. Apabila perenang pada saat ini memperlambat gerakan lengannya, momentum ke bawah dari lengan dipindahkan ke badan dan berenang lebih jauh masuk ke dalam air daripada seharusnya. Momentum ke bawah dari lengan harus diabsorpsi oleh air dan bukannya dibatalkan oleh gerakan otot. Gerakan ini tidak hanya menyebabkan badan masuk lebih dalam ke dalam air. Apabila tarikan dimulai pada titik ini, tenaga dari bagian pertama tarikan diarahkan ke bawah dan akibatnya berenang terangkat naik. Apabila berenang membiarkan momentum dari lengan yang timbul selama recovery,
menyebabkan lengan-lengan agak tenggelam tanpa menarik kepala dan bahu ke bawah sampai posisi rendah. Ia akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menggunakan tenaga tarikannya lebih ke arah belakang dan kurang ke arah bawah. Kekurangan atau kesalahan ini banyak menyebabkan naik turun yang berlebihan oleh perenang gaya kupu-kupu. Oke, selanjutnya pernapasan dan timingnya. Perenang-perenang yang tidak bisa berenang gaya kupu-kupu seringkali mengeluh pegal pada otot belakang leher apabila mereka mulai renang dalam gaya itu. Otot-otot leher posterior digunakan untuk mengangkat kepala dengan hiperekstensi dari leher. Dengan demikian, bahu-bahu akan tetap tegal rendah dalam air ketika bernapas dan setelah pernapasan selesai. Otot-otot ini harus mengendor dan kepala menunduk sampai hampir lurus dengan badan. Kevin Berry, juara Olimpiade 1964 dalam gaya kupu-kupu, mengatakan bahwa apabila ia berenang dengan baik dalam kolam yang tenang, ia mencoba membuat alur dalam air dengan dagunya. Dalam air yang bergelombang, posisi dagu yang rendah ini sukar dan perenang mungkin menelan air. Apabila pengangkatan kepala timingnya betul, gerakan ini dapat berfungsi menjaga posisi badan secara relatif datar. Karena tarikan lengan menyebabkan badan naik dalam air dan pengangkatan kepala menyebabkan badan turun lebih rendah dalam air. Oke, selanjutnya cara mengajar pada gerakan gaya kupu-kupu. Yang pertama itu mengapung di tempat atau mengapung di kolam renang terlebih dahulu. Kemudian kita latihan meluncur. Setelah latihan meluncur, kita latihan gerakan kaki di tempat. Gerakan kaki di tempat yaitu menggunakan pelampung dengan cara pelampung tersebut dipegang. Kemudian kaki digerakkan di tempat. Kemudian setelah gerakan kaki di tempat, kita lanjut ke gerakan tangan. Gerakan tangan, kita melakukan gerakan tangan itu sambil berjalan di kolam. Setelah gerakan tangan, kita kombinasikan terlebih dahulu antara meluncur, gerakan kaki, dan gerakan tangan. Setelah itu kita kombinasikan, kemudian kita baru latihan pernafasan. Latihan pernafasan itu di tempat. Setelah latihan pernafasan selesai, kemudian kita gabungkan semuanya, gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan, dan kemudian ditambah dengan pernafasan. Itu kita komunikasikan secara berulang-ulang sampai kita bisa melakukan gerakan gaya kupu-kupu. Ya, setelah melakukan gerakan berulang-ulang, kita tinggal coba melakukan gerakan gaya kupu-kupu dengan jarak maksimal 50 meter terlebih dahulu. Ya, terus kemudian yang diperlombakan pada gaya kupu-kupu itu ada nomor. Yang pertama nomor 50 meter, yang kedua 100 meter, yang ketiga itu 200 meter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.